Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Firanti dari Prodi Agroteknologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penggolongan hara. Di sini saya akan menjelaskan tentang fosfor. Fosfor terdapat dalam bentuk pitin, nuklein, dan fosfatid, merupakan bagian dari protoplasma dan inti sel. Sebagian bagian dari inti sel sangat penting dalam pembelahan sel. Demikian pula bagi perkembangan jaringan meristem. Fosfor diambil tanaman dalam bentuk H2PO4 dan HPO4. Fosfor adalah H2PO4 dan HPO4. B. Kekahatan. Ada A. Daun bawah berubah warna menjadi tua atau tampak mengkilap merah keunguan. Pada tahap lanjut, daun menjadi mengkuning dan rontok. B. Tepi daun pada cabang dan batang berwarna merah ungu, kemudian menjadi kuning. C. Batang kerdil dan berbunga dan berbuah. D. Jika terlanjut berbunga, maka ukurannya kecil-kecil, jelek, dan lekas matang. C. Sumber unsur fosfor. Adapun A dalam bentuk batu kapur fosfat. B. Dalam bentuk sisa tanaman dan kotoran hewan. C. Dalam bentuk tepung tulang dan tepung ikan atau udang. D. Dalam bentuk pupuk buatan atau TSP, DCP, pupuk majemuk, dan lain-lain. Adapun juga sumber fosfat, dapat dijelaskan bahwa zat fosfat berada di dalam tanah sebagai fosfat mineral yang kebanyakan terdapat 1. Dalam bentuk batu kapur fosfat, 2. Dalam bentuk sisa tanaman dan lain-lain bahan organik, 3. Dalam berbagai bentuk pupuk buatan. Pemberian pupuk fosfat berlebihan pada tanah liat. Pupuk fosfat dapat berubah menjadi padat, sukar larut, dan tidak tersedia. Terbentuk fosfat aluminium dan fosfat besi. Tanah-tanah muda didominasi oleh fosfat kalsium, sedangkan tanah-tanah tua didominasi oleh fosfat Al dan V. Kelarutan fosfat aluminium lebih besar dari fosfat besi, membuat tanah-tanah tua didominasi oleh fosfat besi. Pada tanah berkapur, fosfat diendapkan pada permukaan CaCO3, membuat fosfat kalsium yang kurang larut. Pemberian pupuk fosfat tidak seluruhnya tersedia untuk tanaman karena terikat pada partikel tanah. Agar tanaman dapat memperoleh fosfat sesuai kebutuhan, dan maka pemberian fosfat harus melampaui daya fiksasi tanah. Adapun mekanisme unsur P. Mekanisme dalam jaringan tanaman. Fosfor terdapat dalam bentuk pitin, nuklein, dan fosfatid yang merupakan bagian dari protoplasma dan inti sel, sehingga berperan penting dalam proses pembelahan sel dan membentukkan jaringan bersistem. Pada tanaman, bagian-bagian generatif tanaman seperti bagian-bagian bunga ataupun kelopak, tangkai sari, kepala sari, tepung sari, dan bakal biji banyak mengandung fosfor. Mekanisme di dalam tanah. Di dalam tanah terdapat 2 bentuk, yaitu organis dan anorganis. Sebagian besar fosfor dalam tanah dapat dalam keadaan statis yang terikat pada senyawa organis, dan hanya sedikit sekali yang dalam bentuk ion-ion fosfor anorganis yang dapat dimanfaatkan tanaman. Unsur yang penting dominan mengikat fosfor
menjadi statis dalam unsur Al dan V. Kalium atau K. Elemen ini dapat dikatakan bukan elemen yang langsung pembentuk bahan organik. Dalam hal ini dapat pula ditegaskan bahwa kalium berperan membantu 1. Pembentukan protein dan karbohidrat. 2. Mengeraskan bagian kayu dari tanaman. 3. Meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit. 4. Meningkatkan kualitas biji atau buah. 5. Kebanyakan berada pada bagian titik tumbuh. Kalium atau K adalah K2. A. Manfaat 1. Membantu pembentukan protein, karbohidrat, dan gula. 2. Membantu pengangkutan gula dari daun ke jaringan tanaman yang lain. 3. Memperkuat jaringan tanaman. 4. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Dan 5. Meningkatkan kualitas dan cita rasa biji dan buah. B. Kekehatan 1. Daun mengkerut atau keriting. 2. Timbul bercak-bercak merah coklat, kemudian mengering dan mati. 3. Terlambatnya perkembangan akar. 4. Kualitas buah atau bunga rendah, tidak sempurna, kecil, jelek, tidak tahan lama, dan cita rasanya tidak sempurna. C. Sumber unsur K. 1. Beberapa jenis mineral, air irigasi, larutan dalam tanah, dan lain-lain. 2. Sisa-sisa tanaman dan jasad etnik. 3. Abu tanaman, abu sekam, abu janjang, dan lain-lain. 4. Pupuk buatan, KCl, ZK, dan lain-lain. Kalium diserap tanaman dalam bentuk K+, terutama pada tanaman muda. Menurut penelitian, kalium banyak terdapat pada sel-sel muda atau bagian tanaman yang banyak mengandung protein. Inti-inti sel tidak mengandung kalium. Pada sel-sel zat ini terdapat sebagian ion di dalam cairan sel, dan keadaan demikian akan merupakan sebagian yang penting dalam melaksanakan turgor yang menyebabkan oleh tekanan osmotis. Ion kalium mempunyai fungsi fisiologis yang khusus pada asimilasi zat arang, yang berarti aplikasi tanaman sama sekali tidak diberi kalium, maka asimilasi akan terhenti. Adapun sumber-sumber kalium yaitu 1. Beberapa jenis mineral. 2. Sisa-sisa tanaman dan jasad etnik. 3. Air irigasi serta larutan dalam tanah. 4. Abu tanaman dan pupuk buatan. Misalnya pada abu tanah teh yang muda mengandung sekitar 50% K2O, sedangkan pada pucuk tebu mengandung sekitar 60-70% K2O. Zat kalium mempunyai sifat mudah larut dan hanyut. Selain itu mudah difiksasi dalam tanah. Mekanisme unsur K. A. Dalam jaringan tanaman. K bersifat sebagai katalisator. K banyak terdapat di dalam sel-sel muda itu atau bagian tanaman yang banyak mengandung protein. Di dalam sel, K terkandung di dalam cairan sel sebagai ion K+, sehingga berperan penting dalam melaksanakan turgor yang disebabkan oleh tekanan osmis. Fungsi fisiologis khusus K pada proses asimilasi zat arang. B. Di dalam tanah, bersifat mudah larut dan mudah difiksasi dalam tanah. Di bawah ini ada contoh kejadian osmosis di dalam sel. Non-mineral elemen ada 1. C. Karbon, 2. H. Hidrogen, dan 3. O. Oksigen. Karbon, oksigen, dan hidrogen. Karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur C, O, dan H merupakan bahan baku dalam pembentukan jaringan tubuh tanaman. Berada dalam
bentuk H2O, air, H2CO3, asam arang, dan CO2 dalam udara. 1. Karbon. Penting sebagai pembangun bahan organik karena sebagian besar bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik. Karbon diambil tanaman berupa CO2. Sumber karbon dapat dikatakan banyak. Dalam ruangan tertutup yang berisi CO2, fotosintesa terus aktif. Kandungan karbon bervariasi di atas tanah, di atas daun. Dalam hal ini 1 meter di atas tanah akan berbeda. Di udara terbuka terdapat 0,03% CO2, sedangkan di tempat yang banyak tanamannya terdapat CO2 yang lebih besar dari 0,03%. 2. Oksigen. Terdapat dalam bahan organik sebagian atom dan termasuk pembangunan bahan organik. Dia diambil dalam bentuk CO2, sumbernya tidak terbatas. 3. Hidrogen. Merupakan elemen pokok membangun bahan organik, suplai dari air, sumbernya tidak terbatas. Kalsium. 1. Kalsium termasuk unsur hara yang esensial. Unsur ini diserap dalam bentuk Ca++. 2. Sebagian besar terdapat dalam daun dalam bentuk kalsium pekat, yaitu dalam lamela pada dinding sel. 3. Selain itu terdapat juga dalam batang, berpengaruh baik pada tumbuhan ujung dan bulu-bulu akar. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.